Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila anfusina tarafa a'yunina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ja'alna mubarakina aina ma kunna ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Para jamaah salat maghrib, hafidhakumullah jami'an. Semoga Allah menjaga dan merahmati kita semua. Allahumma amin. Pada kesempatan ba'da maghrib malam hari ini, insyaallah pemateri akan menyampaikan kisah-kisah tentang orang-orang yang ikhlas. Kisah-kisah orang-orang terdahulu, orang-orang soleh yang menyembunyikan amalan mereka. Bahkan di antaranya nanti kita akan mendengar beberapa kisah yang mungkin jarang bisa kita dapatkan di zaman ini. Sebagai pendahuluan, bahwasannya mempelajari kisah-kisah orang-orang terdahulu, mempelajari sejarah orang-orang soleh merupakan sebuah anjuran dan perintah dalam agama kita. Bagaimana tidak para jamaah sekalian? Karena dalam mempelajari kisah-kisah orang terdahulu, kita akan mengetahui pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan, baik itu pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang buruk. Pengalaman baik yaitu adalah amalan-amalan soleh yang mereka telah lakukan pada zaman dahulu, dan itu membuat kita bersemangat untuk mengikuti mereka, melakukan amalan soleh yang telah mereka lakukan juga. Dan juga apabila pengalaman itu adalah pengalaman yang buruk, seperti apabila ada kaum-kaum sebelum kita di mana mereka melakukan dosa, maka ketika kita membaca atau mendengar kisah tersebut, selayaknya kita untuk menjauhi dan tidak melakukan apa yang telah mereka lakukan dari dosa-dosa mereka. Para jamaah, jika kita kembali membuka Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada umat Muhammad SAW, maka dalam Al-Quran tersebut bisa kita dapati berbagai ayat. Ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum dalam agama Islam, hukum dan syariat Islam. Dan juga ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, dan juga kisah-kisah umat-umat terdahulu. Bahkan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran bisa mencapai 1/3 dari satu Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentadabburi dan mengambil ibrah
mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah-kisah orang-orang terdahulu. Bahkan Allah mengkhususkan sebuah surat, yaitu surat Al-Qasas, yang memiliki arti kisah-kisah. Ada satu surat dalam Al-Quran yang memang dinamakan oleh Al-Qasas, yaitu kisah-kisah. Maka para jamaah sekalian, diharapkan setelah mempelajari kisah-kisah orang-orang terdahulu bisa membuat kita menjadi pribadi muslim yang lebih bertakwa, yang lebih bersemangat dalam mengerjakan amalan kebaikan serta menjauhi keburukan-keburukan. Dan tentunya kenapa para jamaah sekalian Allah menyampaikan kisah-kisah di dalam Al-Quran? Tentunya tadi sudah disampaikan untuk supaya umat Muhammad SAW mempelajari dan mengambil pelajaran. Dan karena kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ini akan terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Sebut saja kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi di zamannya. Seorang perempuan yang cantik. Akan tapi dan di sini sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang datang setelahnya, kita mengambil pelajaran untuk berhati-hati terhadap fitnah seorang perempuan. Kemudian kita sebutkan contoh yang lain, seperti kisah Fir'aun, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun, seorang raja di Mesir. Fir'aun memiliki kedudukan dan jabatan yang sangat tinggi. Ia juga memiliki bala tentara yang sangat banyak. Akan tetapi ketika Musa alaihissalam menyampaikan dakwah, memperingatkannya untuk bertakwa kepada Allah, mengesahkan Allah, serta tunduk kepada perintah Allah. Akan tapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fir'aun mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka bahkan Fir'aun sombong, merasa lebih hebat dari Tuhannya Musa alaihissalam. Maka kita lihat apa yang menanti Fir'aun. Bahwasannya kedudukannya yang tinggi dan bala tentaranya yang sangat banyak. Ia memiliki kekuatan yang besar di zamannya. Akan tapi semua itu tidaklah berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menenggelamkannya bersama bala tentaranya. Dan ini bisa kita ambil pelajarannya di zaman ini. Selain itu, sebut saja Qarun. Bagaimana kita ketahui kisah Qarun yang memiliki harta yang sangat banyak. Emas-emasnya sangat berat. Bahkan sampai kunci gudang hartanya dibawa oleh 7 orang. Baru kuncinya saja, saking besarnya gudang harta yang ia miliki. Akan tapi ketika kita membaca kembali dalam Al-Quran, bagaimana akhir hidup dari Qarun yang memiliki kekayaan yang sangat banyak. Akan tetapi ia tidak mensyukuri harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ia tidak mengakui, bahkan mengatakan bahwasannya harta yang ia miliki sekarang berasal dari jerih payah yang telah ia lakukan. Ia lupa kepada Allah SWT yang telah memberikan
semua harta ini untuknya. Maka Allah SWT menenggelamkan Qarun dan memasukkannya ke dalam tanah bersama harta-harta yang ia miliki. Begitu pula Haman, orang yang memiliki ilmu untuk membangun bangunan yang besar di zamannya. Akan tapi ilmunya yang tinggi juga tidak membuatnya selamat dari azab Allah SWT. Tadi kita sebutkan ada kisah para nabi dan rasul. Kalau kita sering mendengar kisah Nabi Ayyub alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan penyakit selama bertahun-tahun, sampai ia ditinggalkan oleh keluarganya, sampai tubuhnya, hartanya ia tidak memiliki apa-apa lagi. Akan tapi dengan kesabaran menunggu pertolongan dari Allah dan terus mengharapkan doa dan pahala kepada Allah SWT, maka Allah akan berikan kesembuhan pada Ayyub. Dan ini hanyalah sedikit cuplikan dari kisah-kisah dalam Al-Quran yang memang menjadi sebuah pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, umat terakhir zaman ini, untuk mengambil pelajaran dari mereka supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita di antara akhlak-akhlak orang-orang terdahulu yang soleh. Kitab ini juga sudah diterjemahkan. Bisa bagi yang ingin untuk membaca lebih banyak, misalnya bisa mencari di Tokopedia, di e-commerce, ya, silakan. Nah, kitab ini ditulis oleh dua orang, yaitu adalah Syekh Bahauddin dan Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil hafidhahumallah. Pada kitab ini beliau berdua mengumpulkan riwayat-riwayat dari beberapa kitab para ulama terdahulu. Ada dari kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Al-Imam Adz-Dzahabi, dan juga kitab Sifatus Safwah, ya, yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Ya. Maka dalam kitab ini tertulis berdasarkan subjudul. Pada judul pertama yaitu adalah As-Salaf wal Ikhlas was Sidq. Orang-orang terdahulu dan juga keikhlasan dan kejujuran. Bagaimana kita melihat kejujuran dan keikhlasan orang-orang di zaman dahulu. Nah, maka insya Allah kita akan memulai kembali membacakan riwayat-riwayat dan kisah-kisah para ulama, khususnya pada tema keikhlasan. Penulis mengatakan hafizahullah ta'ala, wa qala Adz-Dzahabi haddatsana Ahmad qala haddatsana Hammad an Ayyub qala, diriwayatkan dari Al-Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi mendapatkan kisah ini dari Ahmad. Kemudian Ahmad mempelajari, mendengar kisah ini dari Hammad, dan Hammad mendengar kisah ini dari Ayyub. Kemudian Ayyub mengatakan, adraktun nas hahuna wa kalamuhum in qudiya wa in quddira. Aku menjumpai orang-orang, mereka mengatakan jika Allah Ta'ala menetapkan dan jika Allah Ta'ala menakdirkan.
Jadi di sini kita dapati orang-orang di zaman itu ya, mengatakan, menunjukkan tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian ia mengatakan, liyattaqillaha rajulun, hendaknya seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ayyub kembali mengatakan, fa in zahada fala yaj'alanna zuhdahu 'adzaban 'alan nas. Jika seseorang itu berzuhud, kita tahu zuhud adalah salah satu amalan hati yang utama, di mana orang yang berzuhud adalah orang yang mengambil bagian dari dunia secukupnya, sekedar ia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi di sini beliau mengatakan, fa in zahada fala yaj'alanna zuhdahu 'adzaban 'alan nas. Apabila seorang berzuhud, mencukupkan dirinya dengan hal-hal seberapa saja, tidak banyak, cukup baginya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, akan tapi jangan sampai zuhudnya itu menjadi azab atau ujian kepada orang lain. Jangan sampai ketika seorang itu berzuhud membuat orang lain kesusahan. Kemudian beliau melanjutkan, fali an yukhfiyar rajulu zuhdahu khairun min an yu'linahu. Maka apabila orang tersebut menyembunyikan kezuhudannya, maka itu lebih baik dibandingkan ia memperlihatkannya. Di sini di riwayat pertama ini kita bisa mengambil hikmah bahwa zuhud adalah sebuah amalan hati. Dan zuhud ini adalah sebuah amalan yang bisa kita sembunyikan. Dan ketika sebuah amalan itu disembunyikan, maka amalan itu akan lebih selamat. Karena di luar sana para jamaah, ada sebagian orang yang mengaku dirinya zuhud, menggunakan pakaian yang mungkin sudah terlihat lusuh, supaya ketika orang melihat dirinya, maka ia dikatakan sebagai orang yang zuhud, dikatakan sebagai orang yang rajin beribadah, sebagai orang yang tidak mencintai dunia dan mencintai akhirat. Maka di riwayat ini diharapkan bagi kita untuk diusahakan untuk menyembunyikan kezuhudan yang kita lakukan. Kemudian kita berlanjut ke riwayat yang berikutnya. Wa an Ja'far ibn Burqan qal balaghani an Yunus ibn Ubaid fadlun wa salah. Dari Ja'far ibn Burqan, ia mengatakan, telah sampai kepadaku kabar bahwa Yunus bin Ubaid adalah salah seorang di antara orang-orang soleh di zaman dahulu, di mana dikatakan ia memiliki keutamaan dan kesolihan. Bahkan kabar itu sampai ke telinga Ja'far bin Burqan. Kemudian Ja'far bin Burqan menuliskan sebuah surat kepada Yunus dan mengatakan, ya akhi, balaghani anka fadlun wa salah fahbabtu an aktuba ilaik. Ya akhi, wahai saudaraku, telah sampai kepadaku kabar tentang kesolihan
dan keutamaan yang kamu miliki. Maka aku ingin untuk menuliskan sebuah surat kepadamu. Faktub ilayya bima anta alaih. Maka balaslah suratku dan ceritakanlah amalan apa yang kamu lakukan. Fakataba ilai. Maka Yunus menuliskan surat kepada Ja'far. Atani kitabuk tas'aluni an aktuba ilaika bima ana alaih. Telah sampai suratmu kepadaku dan kamu menanyakan kepadaku dan kamu meminta kepadaku untuk menuliskan surat dan menceritakan tentang keadaanku, tentang amalan yang aku lakukan. Maka aku sampaikan, wa ukhbiruka anni aradtu ala nafsi an tuhibba linnas ma tuhibbu laha wa an takraha lahum ma takrahu laha fa idza hiya min dzalika ba'id. Amalan pertama yang dilakukan oleh Yunus adalah aku memaksa diriku ini untuk mencintai orang lain sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Dan aku juga membenci untuk orang lain sebagaimana aku membenci hal-hal yang dibenci oleh diriku ini. Ini adalah amalan pertama yang sesuai dengan hadis Nabi alaihissalam yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai seorang muslim mencintai sesuatu sebagaimana ia mencintai tidak sempurna keimanan seorang sampai ia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi ketika kita tidak suka untuk diceritakan keburukan yang kita miliki, maka kita juga jangan menceritakan keburukan yang dimiliki oleh orang lain. Jika kita tidak suka dijaili, dikatakan hal-hal buruk, maka kita juga jangan menjaili orang lain. Kemudian amalan kedua yang ia miliki, summa aradtu 'alaiha karratan ukhra tarka dzikrahum illa min khairin fawajadtu as-sawma fil yaumil har asy-syadidil har bil hawajiri bil basrah aisar 'alaiha min tarki dzikrihim. Kemudian amalan yang kedua, aku memaksakan diriku untuk tidak menyebutkan aib-aib yang dimiliki oleh orang-orang. Dan aku mendapati bahwa puasa pada hari yang sangat panas dan menyengat di Basrah, sebuah kota, itu lebih mudah dibandingkan berusaha untuk tidak menyebutkan aib-aib yang dimiliki oleh orang-orang. Kemudian beliau mengatakan, hadza amri ya akhi wassalam. Maka inilah kondisiku wassalam. Ini adalah akhir dari surat yang ia kirim kepada Ja'far. Sebuah keikhlasan di sini yaitu adalah dengan meninggalkan perkataan atau menyembunyikan aib-aib yang dimiliki oleh orang-orang, dan juga mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri, serta membenci
apa yang dibenci oleh membenci. Ketika kita membenci sesuatu, maka kita juga jangan melakukannya kepada orang lain tersebut. Kemudian kisah berikutnya, dan mungkin menjadi kisah ketiga atau kisah terakhir pada kajian malam hari ini. Wa qala Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdullah ibn Sinan qala Muhammad ibn al-Muthanna mengatakan, telah mengajarkan kepadaku Abdullah bin Sinan. Qal, di sini Abdullah bin Sinan ikut dalam sebuah peperangan. Kuntu ma'a Ibnil Mubarak Mu'tamir ibn Sulaiman bitorsus. Aku bersama Ibnul Mubarak, yaitu adalah Abdullah bin Al-Mubarak, salah seorang ulama yang sangat terkenal, di mana ulama ini sering mengikuti peperangan. Akan tapi beliau selain sering mengikuti peperangan juga terkenal sebagai orang yang dermawan dan juga orang yang ahli ibadah. Jarang sekali pada zaman dahulu, terkadang di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ada para tabi'in yang rajin mengikuti peperangan. Dan tentunya ketika mengikuti peperangan, terkadang ia tidak memiliki waktu untuk belajar dan mengajarkan hadis-hadis Nabi. Akan tapi Abdullah bin Mubarak adalah seorang alim yang terkenal dengan keilmuannya, dan dia mengumpulkan di antara dua hal ini, berjihad di jalan Allah dan juga belajar dan mengajarkan hadis-hadis dan ilmu yang ia miliki. Kemudian ketika mereka sedang ada di Torsus, salah satu daerah dekat dengan perbatasan Romawi, fasohan nas an-nufair, orang-orang pun berteriak, musuh datang. Fa kharaja Ibnul Mubarak wan nas, maka Abdullah ibn Mubarak dan orang-orang pun keluar, kemudian membentuk saf persiapan peperangan. Kemudian kharaja Rumiyun fa talabal biraz, kemudian keluarlah seorang orang kafir Romawi dan ia meminta duel. Jadi para jamaah dahulu ketika ada sebuah peperangan, maka biasanya didahului dengan duel, di mana fungsi dari duel ini adalah jika ia menang untuk menakuti musuh, menakuti pasukan musuh, sebagai sebuah gertakan bahwa tentaranya lebih kuat ketika berduel. Kemudian orang kafir ini meminta duel, maka keluarlah seorang muslim dan terjadilah duel di antara mereka, dan orang kafir itu berhasil membunuh muslim tersebut. Sampai kemudian ia meminta duel kembali dengan seorang muslim yang lain di antara barisan pasukan Abdullah bin Mubarak. Dan ternyata seorang kafir tersebut berhasil mengalahkan muslim itu lagi, sampai 6 orang berhasil dikalahkan oleh orang kafir Romawi tersebut. Kemudian wa ja'ala yatabakhtaru baina as-saffaini yatlubul mubarazah, maka orang kafir tersebut menjadi sombong, ya, merasa tidak terkalahkan di depan pasukan kaum muslimin, dan tetap, ayo, mana lagi yang ingin berduel denganku. Wala yakhruju ilaihi ahad, dan tidak ada lagi seorang muslim yang berani maju. Maka faltaffa ilayya Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak menengok kepada
kepada Sinan ibn Abdullah bin Sinan, orang yang menceritakan kisah ini. Dan ia mengatakan, "Ya fulan, in qutiltu faf'al kada wa kada." Wahai fulan, wahai Ibn Sinan, jika aku mati, jika aku dibunuh, maka lakukanlah ini dan itu. Ia menyampaikan sebuah wasiat jika ia mati. Summa harraka dabatahu. Kemudian ia menggerakkan kudanya ke depan untuk melakukan duel. Wa baraza lil ilj fa'alaja ma'ahu sa'atan faqatala al-ilja. Kemudian terjadilah duel di antara orang Romawi tersebut yang berhasil membunuh 6 orang muslim dengan Abdullah bin Mubarak. Terjadi duel beberapa saat dan Abdullah ibn Mubarak berhasil mengalahkan orang kafir tersebut. Wa baraza wa talabal mubarazah. Kemudian Abdullah bin Mubarak meminta kembali, "Ayo, siapa lagi yang ingin berduel denganku di antara orang kafir?" Maka datang orang kafir Romawi yang lain dan terjadi duel dan Abdullah bin Mubarak berhasil mengalahkan orang tersebut. Sampai ia berhasil mengalahkan 6 orang di antara pasukan orang kafir Romawi. Kemudian ia meminta kembali, "Mana lagi yang berani berduel denganku?" Akan tapi di sini dikatakan faka'annahum ka'u anhu, dan mereka menjadi pengecut, tidak berani untuk berduel dengan Abdullah bin Mubarak. Fadaraba dabbatahu wa tarada bainas safain. Kemudian Abdullah ibn Mubarak pergi dengan kudanya dan melewati dan membelah antara dua pasukan orang kafir dan Romawi. Atau ia masuk ke dalam pasukan orang muslim. Dan di sini dikatakan summa ghaba falam nash'ur bi syai'. Kemudian Abdullah bin Mubarak hilang, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ya. Di sini Abdullah bin Mubarak tidak terlihat. Ya. Para pasukan kaum muslimin ketika melihat seorang yang maju berduel tadi, tidak diketahui bahwasannya yang berduel tadi adalah Abdullah bin Mubarak yang berhasil mengalahkan 6 orang musuh. Kemudian Abdullah bin Sinan yang menceritakan kisah ini mengatakan, "Wa idza ana bihi fil mawdi' alladhi kan." Kemudian tiba-tiba Abdullah bin Mubarak sudah bersama dia kembali di tempat pertama sebelum ia pergi ke duel. Kemudian hatta bihadza ahadan wa ana hayyun fadzakara kalimah. Wahai Abdullah, janganlah sekali-kali kamu menceritakan hal ini kepada seorang pun selama aku masih hidup. Pak, Masya Allah, para jamaah sekalian, kita lihat di sini ada keikhlasan yang dimiliki oleh Abdullah ibn Mubarak, di mana yang semestinya ketika seorang tentara, seorang pasukan yang berhasil mengalahkan musuh di medan perang, bahkan mengalahkannya di duel sehingga membuat musuh ketakutan, semestinya ia mendapatkan penghargaan dan hadiah yang lebih banyak ketika pasukannya berhasil menangkan peperangan. Akan tapi di sini apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak meminta untuk tidak diceritakan kisah kepahlawanan yang ia miliki kepada seorang pun, karena ia menganggap bahwa hal yang ia lakukan adalah sebuah ketaatan kepada Allah, dan ketika sebuah ketaatan itu disembunyikan, maka ia akan menjadi lebih selamat, dan harapannya supaya amalan tersebut bisa Allah Subhanahu wa taala terima lebih besar, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka para jemaah sekalian, pemateri
mengingatkan pribadi sendiri dan juga para jamaah untuk senantiasa berusaha mengikhlaskan setiap amalan yang kita miliki, terlebih berusaha untuk memiliki sebuah amalan yang memang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.